MK nomor 148 tahun 2007. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti bahwa salah satu yang diatur adalah berkaitan dengan barang-barang impor ya, barang-barang impor untuk rush handling atau pelayanan segera. Di mana pada pasal 3 ayat 2 huruf I yang termasuk barang-barang yang diberikan fasilitas rush handling yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean adalah vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bersifat peka waktu dan membutuhkan penanganan khusus. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan narasumber berkaitan dengan impor vaksin tersebut. Mungkin nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sobat lepas landas, pengguna jasa yang langsung menangani terkait dengan vaksin ataupun impor vaksin ataupun rekan-rekan lainnya yang ingin mengetahui berkaitan dengan importasi vaksin khususnya untuk pelayanan segeranya bisa nanti ditanyakan kepada narasumber. Oleh karena itu semoga hari ini bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan wawasan dan penambahan pengetahuan terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, paling tidak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mengimpor langsung vaksin atau menangani handle terkait dengan vaksin bisa mempunyai gambaran. Karena mungkin sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah ya, mungkin kegiatan importasi vaksin ini yang saat ini menjadi salah satu kontribusi terkait dengan penurunan pandemi ya, penurunan pandemi atau COVID-19 aktif yang dialami oleh penduduk Indonesia ini. Kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah hadir pada kesempatan sosialisasi ini. Kami juga atas nama panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti setelah ini akan ada survei, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga menyampaikan survei, kemudian juga menyampaikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi ini. Karena sekali lagi masih ada 13 kegiatan lagi yang mungkin sangat bermanfaat bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu cara atau bagaimana kita mendekatkan kepada pengguna jasa. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, mari sekarang kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto virtual bersama. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Pada rekan panitia, kami persilahkan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari rekan-rekan panitia akan membagikan beberapa souvenir melalui ice breaking, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk rekan-rekan panitia, mungkin bisa di-share untuk ice breaking kali ini berupa apa? Buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan semuanya, ayo semuanya Sobat Lepas Landas, apakah sudah siap? Ice breaking kali ini adalah bermain tebak gambar kepada Sobat Lepas Landas. Siap-siap ya. Yang pertama, gambar apa ya? Wah, kayaknya clue-nya harus nambah lagi. Kita tambah clue lagi nggak nih? Rekan-rekan Sobat Lepas Landas. Ayo yang bisa jawab bisa langsung diketik di kolom chat Zoom. Pandemik, corona, ayo apa lagi? Sudah ada yang mendekati nih. Wah, ada yang menghindar dari corona, boleh. Hindari COVID, takut virus corona, boleh.
lari dari corona, jaga protokol kesehatan, corona menjauh. Wah, kayaknya semuanya pengen ini nih, corona menjauh ya. Selanjutnya, ayo, ada yang tahu hindari corona? Wajib menggunakan masker, boleh. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana ya? Menurut Sobat Lepas Landas yang mana nih yang benar jawabannya? Prokes, wajib menggunakan masker. Iya, tadi di atas sudah ada yang menjawab lari dari corona. Untuk rekan-rekan panitia mungkin bisa dicatat untuk pemenangnya. Teman-teman Sobat Lepas Landas, kita mulai lagi. Kabur dari corona, boleh. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Wah, ini kayaknya butuh waktu ini ya untuk nebaknya. Kira-kira apa nih? Ada pelayan, ada plusan, dan 5 menit. Kira-kira apa tuh Sobat Lepas Landas? Ada yang tahu? Bisa langsung ditulis di kolom komentar, di kolom chat Zoom. Wah, social distancing, pasukan 5 menit. Apa tuh pasukan 5 menit? Kebersamaan, bebas bekerja lagi. Layanan rush handling, siap, boleh. Pelayanan cepat, kebersamaan waktu, pelayanan di bawah 5 menit, pelayanan segera. Wah, ada yang jawab pelayanan segera nih, teman-teman panitia. Kayaknya udah ada yang lihat nih. Pelayanan 5 menit, pelayanan rush handling. Langsung ke tema ya, pelayanan rush handling ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Layanan 5 menit. New normal. Wah, ini mau banget nih ya kepada Mbak Indah, new normal boleh tuh. Pelayanan segera. Pelayanan segera. Boleh, boleh, boleh ya. Ya, jawabannya adalah pelayanan segera. Untuk pemenang nanti akan kami sampaikan di akhir sosialisasi. Jadi buat rekan-rekan Sobat Lepas Landas semuanya, tetap stay tune ya di sosialisasi kali ini. Kayaknya sebelum kita mulai pemaparan, saya mau dengar suaranya dulu nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Wah, saya kira Semoga semuanya ya. dalam lindungan kesehatan Iya, bagi kita semua. baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan. Di mana pemaparan akan dibagi menjadi dua, yaitu pemaparan dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Yang pertama, pemaparan akan disampaikan oleh Direktorat Teknis terlebih dahulu, yang akan disampaikan oleh Abdullah Nurul Zaman Al-Habib. Kepada Mas Habib, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Sama-sama. Mohon izin, saya Habib dari Direktorat Teknis. Rekan-rekan dari KPUBC Soekarno-Hatta untuk menyampaikan kembali materi tentang prosedur pelayanan segera atau rush handling untuk keperluan importasi vaksin. Mohon izin, Mbak Dian, apakah ini dari saya sendiri yang akan share screen atau akan dibantu oleh teman-teman dari SUTA? Progress. Izin deh langsung bicara aja nih. Udah dari kopas.
Mohon izin, apakah slide yang saya tampilkan sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas. Ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, para pejabat dari KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, rekan-rekan dari KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan Bapak Ibu sekalian para peserta sosialisasi tentang ketentuan impor vaksin melalui layanan rush handling. Baik, dalam dua besaran, yaitu pertama adalah gambaran umum atau latar belakang tentang ketentuan impor vaksin. Kemudian adalah dari sisi prosedur kepabeanannya dengan pengeluaran atau pelayanan segera dengan rush handling. Ya, pertama adalah gambaran umum dan latar belakang ketentuan dari impor vaksin ini. Secara umum, impor vaksin telah diakomodir dalam prosedur pelayanan segera dengan rush handling. Namun demikian, pada tahun 2020, sejak COVID pandemi telah diakomodir juga ketentuan mengenai impor vaksin, COVID, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 tentang ketentuan pelayanan segera yang diatasi COVID, vaksin pada umumnya yang dapat langsung tanpa sebagaimana diatur sebelumnya dalam PMK 148/2007 yang perlu izin terlebih dahulu dari kepala kantor, ya juga tempat pemasukan. Yang tidak kalah penting dalam importasi vaksin yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah izin impor dari yang terkait yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Khusus untuk vaksin, izin terbagi dua, yaitu surat keterangan impor atau SAS atau Special Access Scheme. Hal tersebut diatur dalam Perkab Badan POM nomor 29 tahun 2000. Izin impor dari Badan POM ini dipenuhi terlebih dahulu. Nah, tadi sempat disebutkan mengenai PMK 188 mengenai fasilitas, intinya fasilitas baik fiskal maupun prosedural orang impor vaksin untuk keperluan COVID. PMK 188 tersebut merupakan tindak lanjut kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lebih umum lagi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 dengan pandemi COVID-19. Setelah PMK 188 untuk prosedur impor vaksin tersebut ada, kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan INSB untuk menyederhanakan prosedur sehingga Bapak Ibu sekalian dalam mengimpor vaksin untuk keperluan COVID lebih mudah dari sebelumnya. Nah, di situ kami membuat SOP bersama antar 4 instansi terkait. Digunakan untuk mempermudah saat pengajuan, supaya karena pada saat Bapak Ibu mengajukan permohonan lartas, permohonan pembebasan bea masuk, dan nanti permohonan untuk layanan segera, itu sebenarnya elemen data yang Bapak Ibu sampaikan
banyak yang mirip. Daripada itu diulang-ulang semua, maka kami membuat SOP link supaya sekali submit, Bapak Ibu sekalian bisa langsung nanti mendapatkan izin lartas, izin pembebasan dari sisi fiskalnya, maupun nanti pada saat pelayanan. Memang dari sisi INSW, Bapak Ibu nanti menyampaikan ke INSW terlebih dahulu, nanti dari INSW akan distribut ke Badan POM untuk pengeluaran lartas, kemudian kepada Kemenkes, nanti setelah lartas ada atau diterbitkan, nanti dari Kemenkes akan menerbitkan rekomendasi untuk pembebasan fiskalnya. Nanti setelah dari Kemenkes menerbitkan rekomendasi pembebasan fiskal, nanti dari Direktorat Jenderal Bea Cukai akan menerbitkan pembebasan fiskalnya. Nah, dari izin lartas dan pembebasan fiskal tersebut nanti melengkapi dokumen pelengkap pabean bersama dengan invoice, tracking list, RW bill, dan dokumen pelengkap pabean lainnya untuk mengeluarkan vaksin dengan layanan segera. Jadi nanti setelah ketika itu lengkap semua, semoga layanan segera yang diberikan oleh KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta dan kantor bea cukai lainnya yang melayani rush handling itu akan lebih cepat dan mungkin dalam hitungan jam, 2 atau 3 jam akan bisa langsung mendapatkan SPPB. Nah, kemudian masuk ke impor dengan pelayanan segera. Ini mungkin akan kami sampaikan kembali, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini, pada saat kami melakukan sosialisasi PMK 74 ini, mengingat PMK 74 ini baru belum ada 2 bulan, belum ada 3 bulan berlaku, dan pada saat itu juga kami diundang oleh KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk melakukan sosialisasi ini kepada para pengguna jasa, para sobat lepas landas, yang mungkin diantaranya dulu sudah pernah ikut dan hari ini juga ikut lagi. Secara umum, prosedur 74 ini, Bapak Ibu mengajukan permohonan nanti melalui SKP, itu berupa dokumen pelengkap. Maksudnya adalah melalui SKP Bapak Ibu menyampaikan elemen data apa yang perlu diisi di SKP tersebut, kemudian dilengkapi dengan dokumen pelengkap yang tadi diantaranya adalah izin impor dan fasilitas pembebasan jika ada. Nah, kemudian SKP akan meneliti jenis barang. Kebetulan karena barang ini adalah yang dalam slide ini disebut huruf A sampai I, maka vaksin itu akan masuk ke dalam kategori huruf A sampai I, sehingga nanti tidak perlu izin kepala kantor terlebih dahulu, sehingga SLA yang diperlukan juga lebih cepat. Nanti kemudian proses umumnya setelah SKP meneliti jenis barang, Bapak Ibu akan dimintakan jaminan. Karena jaminan tadi sudah istilahnya sudah diakomodir dengan skep pembebasan, maka Bapak Ibu dalam hal tidak punya, tentu tetap menyerahkan jaminan, nanti jenis jaminannya bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kemudian setelah jaminan akan diteliti lartas. Mengingat tadi dalam dokumen pelengkap pabean telah diurus lartasnya yang didapat dari Badan POM, maka semestinya proses nomor 3 ini tidak ada permasalahan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penulisan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal Bapak Ibu sekalian impor vaksinnya khusus untuk COVID, bahwa pemeriksaan fisik tidak dilakukan.
terhadap vaksin COVID-19. Sehingga nanti setelah itu untuk impor vaksin COVID akan langsung mendapat SPPB. Nah, ini ada SLA karena tadi vaksin untuk COVID yang tidak perlu izin terlebih dahulu dari kepala kantor, maka janji layanan yang kami atur adalah 2 jam sejak permohonan diterima lengkap. Lengkap artinya biasanya lengkap ini dokumen pelengkap APA-nya yang harus lengkap terlebih dahulu. Prosedur sampai vaksin dikeluarkan dari kawasan pabean. Namun karena ini proses fast ending, ada satu proses yang perlu Bapak Ibu penuhi setelah barang keluar dari kawasan pabean, yaitu pertama melunasi biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dengan menyampaikan PIP maksimal 7 hari sejak SPPB. Dalam hal Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan fasilitas pembebasan sehingga tidak ada biaya masuk dan pajak yang perlu dibayarkan, Bapak Ibu sekalian tetap perlu menyampaikan PIP dengan jangka waktu yang sama, yaitu maksimal 7 hari sejak SPPB. Lewat Bapak Ibu menyampaikan PIP, maka terpaksa kami akan memberikan sanksi tidak dilayani selama 60 hari jika Bapak Ibu sekalian sebelumnya pengeluarannya tanpa menyampaikan jaminan atau Bapak Ibu telah memiliki fasilitas. Karena di sini ada sanksi yang jaminan dicairkan karena di awal tidak ada penyerahan jaminan, maka ini tidak akan dikenakan. Kemudian sanksi denda dari biaya masuk juga, karena biaya masuknya tidak dibebaskan, maka Bapak Ibu tidak layani akan tetap berlaku, yaitu selama 60 hari. Jadi dimohon kerjasamanya setelah barang dapat dikeluarkan atau Bapak Ibu mendapat SPPB, kewajiban untuk menyampaikan PIP ini tetap dilaksanakan dengan tertib. Sebisa mungkin jangan mepet-mepet di waktu 7 harinya, karena ini kami beri waktu maksimal. Ketika data untuk menyampaikan PIP telah siap, mohon segera disampaikan. Lingkup dari PMK 74 atau pengeluaran barang dengan rasa ini adalah sebenarnya Bapak Ibu wajib menyampaikan dokumen pelengkap pakaian dan jaminan. Namun karena jaminan untuk vaksin pada umumnya terutama untuk COVID, Bapak Ibu sekalian mendapatkan skep pembebasan, maka jaminan boleh tidak disampaikan apabila memang mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal. Kemudian sebenarnya karena vaksin memiliki karakteristik tertentu untuk barang yang karakteristiknya memiliki vaksin ini, kami tambahkan dalam pengaturan PMK 74 sebagai barang yang otomatis dapat diberikan RH tanpa perlu mendapat persetujuan dari kepala kantor. Nah, ini adalah jenis-jenis barang RH yang di tinta merah ini adalah salah satu penambahan atau pembeda dari PMK 148 2007 yang kami tambahkan di PMK 74 sebagai pengaturan yang baru. Kemudian nomor 4 adalah pemenuhan tata niaga. Dalam hal ini untuk impor vaksin adalah izin ya, ini kami ulang lagi di permohonan standing tadi. Ini adalah tadi sempat saya sampaikan bahwa Bapak Ibu menyampaikan permohonan dengan mengisi elemen data apa saja yang ada di SKP tersebut. Nah, ini kurang lebih dari huruf A sampai L ini adalah beberapa elemen data yang nanti perlu Bapak Ibu isikan ketika mengajukan rasending untuk pengeluaran vaksin.
Nah, di sini kami juga di dalam gambar kotak ini juga membatasi bahwa ketika setelah tiba yang akan disampaikan dikeluarkan dengan rasinding, jika dia 3 hari, maksimal kami memberikan waktu 3 hari sejak kedatangan barang. Jika lebih dari 3 hari dan diajukan RH, maka kami secara sistem akan menolak permohonan rasinding tersebut. Namun karena ini adalah tema vaksin, kemungkinan ini adalah kecil, dan ini sebenarnya untuk barang jenis-jenis barang lain yang diajukan dengan rasinding. Nah, ini beberapa catatan yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jika nanti tidak memiliki fasilitas pembebasan bea masuk, selain menyampaikan dokumen pelengkap apian berupa invoice, packing list, nah Bapak Ibu juga menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impornya. Sehingga nanti akan dari situ Bapak Ibu juga menjadikan dasar untuk menyerahkan jaminan sebesar hitung sendiri. Kemudian dalam hal terjadi perubahan data yang Bapak Ibu sampaikan, itu nanti masih bisa dilakukan perubahan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, tadi sempat saya sebutkan bahwa ada batas maksimal ketika Bapak Ibu ingin mengeluarkan barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, yaitu maksimal 3 hari sejak kedatangan barang. Dikategorikan sebagai barang yang memerlukan pelayanan segera. Namun kami juga membuka, ini adalah supaya lebih cepat, Bapak Ibu bisa menyampaikan permohonan RH, rasinding, jauh-jauh hari sebelum kedatangan barang. Jadi mungkin karena tadi pada saat diatur bahwa pada saat Bapak Ibu mengajukan RH itu dokumen pelengkapnya sebaiknya sudah lengkap. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu tadi telah mengajukan lartas dengan single submission, dan mengajukan fasilitas pembebasan, ketika itu sudah terbit dan barang juga masih agak jauh datangnya, itu bisa langsung juga mengajukan permohonan rasinding melalui SKP. Nah, kami memberi waktu 14 hari sebelum kedatangan barang. Jika 14 hari itu sudah terlewati, misalnya Bapak Ibu mengajukan tanggal 1 November, tapi tanggal 14 November itu barang belum datang, nanti otomatis dari sistem akan menghapus data permohonan Bapak Ibu dan Bapak Ibu mengajukan ulang permohonan dari tadi mengajukan lartas ke Badan POM, mengajukan fasilitas pembebasan fiskalnya yang perlu rekomendasi dari Kemenkes, kemudian fasilitasnya diajukan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai juga. Nah, ini saling terkait dengan kita atau kami membuka pengajuan permohonan ini dibuka jauh lebih awal sebelum kedatangan barang. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian tadi juga atau tidak mendapatkan fasilitas pembebasan fiskal atas impor vaksin, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian bukan sebagai importir vaksin yang digunakan untuk keluhan COVID-19 dan tidak mendapatkan pembebasan, maka menyerahkan jaminan
pasca impor. Nah, ini nomor 2 adalah pengecualian penyerahan fasilitas pembebasan biaya masuk atau fasilitas sebenarnya jenazah atau organ tubuh. Namun ini adalah di luar topik kita hari ini. Kemudian saya sebutkan bahwa dalam ketika Bapak Ibu menyampaikan nilai biaya masuk dan pajak yang itu nanti jadi dasar untuk menyerahkan jaminan, dari kami akan meneliti jaminan tersebut dalam hal memang nyata-nyata kurang dari menyesuaikan jumlah jaminan yang diserahkan sebelum nanti barang itu. Nah, mungkin kami akan mendapatkan informasi mengenai permintaan untuk penyesuaian jaminan. Jadi dari pejabat pemeriksa fisik, pejabat peneliti dokumen, instansi terkait lainnya. Penyerahan jaminan akan dilakukan pemeriksaan pabean dan SLA. SLA di sini nanti vaksin diberikan SLA 2 jam. Nah, pemeriksaan pabean tadi juga sempat saya sebutkan bahwa untuk pemeriksaan fisik. Dalam hal vaksin biasa itu kami masih belum mengecualikan, jadi mungkin tingkat pemeriksaannya mungkin yang disesuaikan oleh kantor bea cukai masing-masing. Atau hasilnya sesuai semua, secara umum dapat dikeluarkan dan keluar dengan SPPP. Nah, ini adalah proses kedua dari pasending. Kalau tadi adalah saat Bapak Ibu menyampaikan permohonan hingga barang tersebut mendapatkan persetujuan keluar dari kawasan pabean, ini adalah kewajiban yang timbul setelah Bapak Ibu mendapatkan persetujuan pengeluaran tersebut. Bapak Ibu menyampaikan PIP dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Nah, data yang Bapak Ibu sampaikan ketika PIP itu harus sama dengan data yang Bapak Ibu sampaikan pada saat mengajukan permohonan. Itu nanti dari sistem akan bisa membaca. Jika tidak sama, maka sistem akan menolak untuk dapat diproses. Sehingga datanya mesti sama, dan nanti dari sistem mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dari teman-teman IKJ-nya apa saja yang Bapak Ibu sampaikan ketika mengajukan PIP. Itu sebagian data di PIP yang sama dengan di saat permohonan itu akan terisi secara otomatis, sehingga Bapak Ibu akan melakukan hanya melengkapi data-data yang belum terisi saja, karena memang elemen data PIP itu lebih banyak atau lebih kompleks dari elemen data permohonan resending. Nah, ini adalah beberapa sanksi yang atau konsekuensi apabila Bapak Ibu melewati 7 hari. Tadi juga telah kami sampaikan, jika Bapak Ibu tidak membayar atau menyerahkan jaminan karena memiliki fasilitas, maka berikutnya selama 60 hari. Tapi apabila memang Bapak Ibu
tidak memiliki fasilitas pembebasan, maka dan itu artinya Bapak Ibu menyerahkan jaminan, maka sanksi yang dihadapi tidak hanya blokir. Blokir itu akan tetap, tapi Bapak Ibu juga akan dikenai denda sebesar 10% dari biaya masuk. Nah, bagaimana dengan apabila Bapak Ibu telah comply atau menyampaikan PIB dalam jangka waktu maksimal 7 hari tersebut, bagaimana dengan jaminan yang sebelumnya telah diserahkan? Nanti dari petugas bea cukai akan melakukan penelitian terlebih dahulu dalam hal tidak ada pungutan atau penetapan lebih lanjut yang mengakibatkan tambah bayar, maka jaminan Bapak Ibu akan dikembalikan. Namun apabila ada penetapan, maka pengembalian jaminan akan menunggu Bapak Ibu menindaklanjuti penetapan dari pejabat bea cukai tersebut. Apabila ada tambah bayar, maka tambah bayar itu perlu dilunasi terlebih dahulu, baru jaminan dapat dikembalikan. Mengenai penyelesaian resenting. Jika kami membuat contoh tanggal hari ini, jika tanggal hari ini, tanggal 8 November, Bapak mendapatkan SPPB, maka hari ke-7 adalah tanggal 14. Karena tanggal 8-nya dihitung. Karena tanggal 14 itu hari Minggu, maka kewajibannya akan mundur sampai hari kerja pertama berikutnya. Nah, di hari itulah Bapak Ibu, apabila belum menyampaikan PIB-nya, maka permohonannya akan diperlakukan sebagai pemberitaan wajian, sehingga pejabat bea cukai dapat menetapkan, membuat Bapak Ibu juga akan dikenai sanksi karena melewati 7 hari tersebut, kemudian juga jaminan akan dicairkan. Dan dikenai sanksi layanan tidak dapat menyampaikan RH selama 60 hari ke depan. Nah, maka 60 hari sejak karena tadi tanggal 14, maka mundur per tanggal 16 November, maka perhitungannya 60 hari sampai tanggal 14 Januari 2022. Nah, 1 hari setelah tanggal 14 itulah baru Bapak Ibu dapat menyampaikan RH kembali. Jadi beberapa kali mendapati ada yang terblokir karena memang terlambat menyampaikan kewajiban PIB ini. Jadi daripada nanti Bapak Ibu harus mengajukan permohonan untuk membuka blokir atau harus koordinasi dengan kantor bea cukai yang melaksanakan tempat pemasukan tempat Bapak Ibu diblokir, lebih baik penyampaian PIB-nya jangan mepet-mepet 7 hari, karena siapa tahu nanti ada gangguan koneksi atau seperti apa, sehingga mungkin di hari terakhir, tapi di hari terakhir tersebut gagal, maka tetap akan terhitung sebagai terlambat dan akhirnya akan terblokir. Mungkin itu saja dari kami. Nanti mungkin habis ini dilanjutkan oleh teman-teman IKC terlebih dahulu, baru nanti tanya jawab. Mungkin sekian dulu, Mbak Dian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Habib dari Diteknis yang sudah menyampaikan materi pertama ya. Baik, untuk selanjutnya kami lanjutkan, yaitu pemaparan yang kedua. Pemaparan yang kedua akan disampaikan dari informasi kepabeanan cukai, yaitu dari Bapak Adrian Nauli Siregar. Kepada Bapak Adrian, kami persilakan. Siap, terima kasih Mbak Dian. Saya Adrian dari Direktorat Pembayaran Bea dan Cukai Kantor Pusat. Dalam hal ini saya akan coba menyampaikan sedikit ya terkait bagaimana sih sebetulnya pemanfaatan portal Rasending dalam mengajukan dokumen permohonan Rasending. Izin Mbak, ini saya pakai file saya sendiri atau bagaimana?
Bisa di-share screen langsung, Pak? Oke. Sudah muncul ya? Siap, sudah, Pak. Izin mungkin apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Mohon izin yang terhormat Pak Niko beserta Bapak Ibu pejabat dari KPMG kita, yang terhormat rekan-rekan dari Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Bea Cukai, yang terhormat Bapak Ibu peserta dari kegiatan Pintar Kepabeanan ini. Mungkin saya langsung. Ya, sebelum masuk ke mekanisme pemanfaatan portase rice handling, saya sedikit menyampaikan alur dari permohonan dokumen rice handling ini. Tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya dengan Mas Habib bagaimana secara teknisnya. Mungkin sedikit saya agak mengulang dengan singkat ya mungkin. Nah, jadi flow dari penyampaian dokumen rice handling ini diawali dari pengisian data permohonan rice handling pada portal rice handling yang dilakukan oleh importer atau yang mewakilinya, bisa importer bisa PPJK-nya. Nanti setelah pengisian itu dilakukan di portal, lalu dilakukan pengiriman sending data ke in-house, ke menunya kantor pelayanan. Nanti dicek apakah atas pengajuan permohonan ini terdapat barang-barang yang memerlukan izin atau persetujuan dari kepala kantor. Nah, dalam hal ini di vaksin ini karena sudah diatur dalam ketentuan tidak ada penelitian lebih lanjut oleh kepala kantor untuk impor vaksin, maka dalam hal ini tidak akan masuk ke menunya kepala kantor. Berikutnya adalah sebelumnya di antara kepala kantor dan AP ini sebetulnya ada satu pengecekan lagi, yaitu pengecekan atas jaminannya. Kalau jaminan yang disampaikan atau yang dituangkan dalam dokumen permohonan itu sudah mencukupi, nanti akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penelitian ketentuan bakal atasnya. Namun jika atas jaminan itu belum disampaikan, maka status dari permohonan dokumen rice handling ini akan tetap nyangkut sampai nyangkut di rekon jaminannya. Jadi berikutnya di AP ini dilakukan penelitian lartas. Apabila memang tidak ada lartas dalam dokumen permohonan rice handling ini, lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penerimaan dokumen atau penelitian dokumen. Nah, di sini di pendok ini juga sekaligus diberikan nomor dokumen, nomor daftar dari pengajuan rice handling. Setelah dilakukan penelitian oleh pendok, dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah diterima oleh pendok, dilanjutkan oleh proses pemeriksaan fisik. Nah, kalau dikaitkan dengan impor vaksin ini, tadi seperti disampaikan oleh Mas Habib bahwa sebenarnya atas impor vaksin ini tidak dilakukan penelitian pemeriksaan fisik. Nah, bagaimana sistem bisa mengenali bahwa atas impor dari RH ini perlu dilakukan pemeriksaan fisik atau tidak? Nah, untuk vaksin ini impor mengenali aplikasi rice handling mengenalinya dengan mengecek apakah atas permohonan rice handling ini terdapat dokumen pelengkap, yaitu SKMK pembebasan dalam rangka vaksin. Itu dokumen pelengkapnya, dan satunya adalah kode fasilitas. Kode fasilitas apakah dicantumkan kode fasilitasnya vaksin COVID-19 yang kode 83. Nah, jadi perlu dibedakan nanti dalam apa kode fasilitas yang digunakan. Kalau dalam rangka vaksin gunakan yang 83. Tapi kalau untuk keperluan COVID lainnya gunakan kode yang 81. Nah, berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan fisik akan dilakukan pengecekan apakah ada tindak pidana atas dari pengajuan permohonan rice handling. Jika ada, nanti masuk ke penelitian dari unit pengawas. Jika tidak ada, nanti akan dilakukan masuk ke menu berikutnya, itu penelitian kepala seksi. Dari sini nanti bisa terbit SPPB. Nah, SPPB ini yang menentukan kapan PIB dari pengajuan rice handling ini harus diserahkan kepada kantor pelayanan.
Jadi maksimal 7 hari. Jika dilewat dari 7 hari, tadi ada ketentuan yang berlaku, dan salah satunya itu adalah blokir atas pengajuan cash handling berikutnya. Nah, tadi setelah semua SPPB terbit, jadi nanti di layar portalnya cash handling di pengguna jasa akan muncul satu tombol. Satu tombol ini yang digunakan untuk istilahnya melempar atau mengirimkan data cash handling menuju ke data PIB. Jadi nanti di PIB tinggal melengkapi data-data saja yang sebelumnya tidak diisikan di cash handling, dilengkapi datanya di dalam pengajuan PIB-nya. Nah, saya coba sampaikan sedikit fitur-fitur apa saja yang terdapat pada portal cash handling ini. Sebenarnya sudah beberapa kali kami sampaikan, waktu itu juga ketika sosialisasi sebelumnya pernah kami sampaikan juga terkait fitur-fitur apa saja yang terdapat pada portal cash handling. Nah, yang pertama itu jadi portal cash handling ini tadi digunakan untuk permohonan cash handling. Jadi dibedakan nanti ada portal yang digunakan untuk melakukan pengiriman data PIB, ada yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan cash handling. Ini sebetulnya berada pada satu portal yang sama, hanya menunya saja nanti yang dibedakan. Jadi jangan sampai keliru, pengajuan permohonan cash handling menggunakan menu yang cash handling, sedangkan pengajuan PIB-nya menggunakan menu dokumen pabean. Berikutnya di portal cash handling ini juga bisa dilakukan tracking status dan cetak respon. Selain itu juga bisa memonitor permohonan dan penyelesaian cash handling. Jadi pengguna jasa bisa mengecek apakah atas permohonan cash handling-nya sudah mendapatkan SPPB dan apakah statusnya sudah penyelesaian atau belum dapat dibuka di layar portal cash handling. Berikutnya, portal cash handling ini bisa diakses menggunakan browser. Artinya pengguna jasa tidak perlu melakukan instalasi apapun terkait proses pengiriman data dokumen cash handling-nya. Selain itu, nanti ketika melakukan pengisian di portal cash handling ini juga ada semacam alert ya atau pesan-pesan jika memang atas isiannya itu belum dilakukan atau ada isian yang tidak dapat. Berikutnya, portal cash handling ini juga terintegrasi dengan beberapa proses atau beberapa sistem. Contohnya itu adalah pengecekan kurs, pengecekan atas manifestnya, pajaknya, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ini salah satu keunggulan juga ya atau fitur utama dari portal cash handling ini. Jadi nanti ketika pengajuan cash handling-nya sudah mendapatkan SPPB, artinya sudah selesai ya di proses pengajuan cash handling-nya, pengguna jasa cukup mengklik satu tombol saja. Jadi ketika mengklik satu tombol itu datanya akan dikirimkan ke PIB. Nanti selanjutnya pengguna jasa dapat edit atau menambahkan isian data yang sebelumnya belum lengkap untuk dilengkapi di menu dokumen pabean di pengajuan PIB-nya. Nah, sebagai tambahan atau atensi, jadi sebetulnya titik penyelesaian dokumen cash handling itu bukan pada saat pengguna jasa mengklik tombol pembuatan PIB ini, tapi sebetulnya nanti titiknya adalah suatu permohonan cash handling itu dianggap selesai ketika nanti di PIB-nya sudah mendapatkan nomor pendaftaran. Artinya kalau belum dapat nomor pendaftaran atas penyelesaian cash handling-nya kami anggap belum selesai. Jadi mohon diatensi tadi seperti disampaikan Mas Habib, jadi untuk melakukan pengiriman data ke PIB-nya diharapkan tidak mepet ke hari ke-7 karena sebetulnya ada beberapa pengecekan terutama nanti terkait pembayaran. Jadi nanti juga ada mekanisme pembayaran di PIB-nya jika memang atas permohonan PIB itu memerlukan pembayaran. Ini proses pembayaran ini juga memerlukan waktu dalam hal penyampaian pemenuhan pembayaran billingnya dan rekonsiliasi billing. Nah, berikut ini syarat bagaimana portal
ini bisa digunakan. Nanti untuk panduan, pengguna jasa dapat mengakses menu ini, mengakses URL ini. Di sini nanti ada diinfokan bagaimana step-step menggunakan atau bisa mengakses dari portal pengguna jasa. Jadi rumahnya sebetulnya satu ya, yaitu portal pengguna jasa. Tapi nanti sebetulnya di portal pengguna jasa itu ada menu pengajuan PIB, ada menu pengajuan resettling. Jadi menunya saja yang kan data NPWP valid dan emailnya untuk melakukan aktivasi. Ya, ini sedikit fitur atau tampilan dari portal resettling ini. Jadi di portal resettling ini ada satu halaman terus untuk melihat status dari pengajuan resettlingnya, gitu ya. Apakah sudah sampai sudah SPPB atau masih dalam pemeriksaan fisik, bisa dilihat di sini di status. Selain itu juga ada riwayat respon, jadi nanti pengguna jasa dapat melihat bahkan mencetak respon apa saja yang didapat dari pengajuan resettlingnya. Jadi mengklik satu tombol ini bisa melihat cetakannya dan bisa di-download cetakannya. Fitur berikutnya tadi seperti yang sudah disampaikan ada satu bantuan ya. Jadi ketika mengisikan kolom-kolom tertentu nanti sistem bisa memunculkan otomatis beberapa data yang berkaitan. Selain itu juga ada peringatan jika ada kolom-kolom atau elemen data yang mandatory tapi belum diisikan, nanti akan diinformasikan oleh portal resettling ini. Berikutnya ada juga terkait informasi latas dan pengisian tarif. Jadi di portal resettling ini juga nanti ketika pengguna jasa mengisikan HS tertentu akan dilakukan pengecekan apakah atas HS ini ada terkait dengan pemenuhan kewajiban atasnya. Selain itu juga ada pengecekan atas tarif-tarif yang bersesuaian. Jadi nanti ketika mengisi suatu HS akan diisi secara otomatis sistem akan menampilkan beberapa besaran tarif dari HS tersebut. Namun untuk tarif ini masih bisa dilakukan edit oleh pengguna jasa, jadi tidak akan dikunci. Hanya modelnya menginfokan ya dari kepada pengguna jasa. Nah, di portal resettling gini juga ada satu fitur ya. Jadi nanti ketika melakukan pengisian data dokumen resettling ini, pengguna jasa dapat melewati pengisian BC satu-satunya. Nah, ini tujuannya tadi yang seperti disampaikan Mas Adit juga, jadi bisa mengisikan data permohonan resettling ini jauh-jauh hari sebelum barangnya sampai ya, barangnya sampai atau tiba di pelabuhan atau di bandara. Nah, nanti ketika sudah sampai, BC satu-satunya sudah didapatkan, jadi pengguna jasa dapat mengisikan atau mengupdate data BC satu-satu itu ke permohonan resettlingnya. Nah, jadi lumayan mempersingkat proses pengisian di data dari dokumen resettlingnya itu, tanpa perlu menunggu barangnya tiba. Nah, di portal resettling ini juga disediakan satu menu untuk mengupload dokumen pelengkap pabeannya. Gitu. Misalnya mau upload di invoice-nya atau packing list itu bisa melalui layar ini. Jadi cukup mengklik satu tombol, lalu melakukan browse atas file mana yang mau dilakukan upload. Nah, nanti tinggal diunggah ke sistem kami. Nah, hasil upload atau unggahan ini bisa dilihat nanti oleh petugas di bagian penerimaan dokumen nanti untuk dilakukan pengecekan apakah atas dokumen yang diupload ini sudah sesuai atau belum. Nanti kalau menurut petugas vendornya tidak sesuai, bisa diterbitkan NPD untuk dilakukan perbaikan data untuk diupload atas beberapa dokumen pelengkap yang memang belum disampaikan.
Berikutnya terkait COO. Jadi di sini juga selain mengadopsi COO yang sifatnya hard copy, ya tadi yang CEO hard copy itu bisa diupload menggunakan tadi menu yang sebelumnya, yaitu upload dokumen lengkap. Di sini juga ada pengecekan ya atas dokumen COO yang sifatnya elektronik. Jadi di sini kalau COO-nya memang nomor COO dari yang disampaikan oleh pengguna ini ditemukan di sistem kami, dan itu sistem COO elektronik kami, jadi secara otomatis sistem akan mendorong pengguna jasa untuk memanfaatkan atau menggunakan kode dokumen pelengkap COO elektronik. Jadi nanti ketika menggunakan COO elektronik ini, pengguna jasa tidak perlu lagi mengupload hard copy dari COO-nya. Cukup mencantumkan saja nomor COO elektroniknya dan tanggalnya ke dalam pengajuan permohonan rasa. Nah, berikutnya ini tampilan dari layar browse dan monitoring dari portal rekening. Jadi di sini kita lihat di bagian kanan ini ada satu tombol yang digunakan untuk melakukan pengiriman data rekening menjadi data PIB. Jadi nanti ketika dokumen rekeningnya sudah mendapatkan SPPB, tombol ini akan hidup, akan bisa diklik ya gitu ya. Nah, klik nanti data-datanya terkirim ke proses pengajuan PIB-nya. Nanti akan dibuatkan draft PIB untuk dilengkapi berikutnya terkait data-data. Nah, ini contoh pengisian dari pengajuan rekeningnya. Jadi di sini pengguna jasa perlu mengisikan atau mengirimkan nomor permohonan dari dokumen rekeningnya ini. Nah, nanti permohonan ini akan diproses sampai mendapatkan nanti nomor daftar dari proses pengajuan rekening. Nah, ini contoh pengisiannya, contoh tampilan dari portal rekening. Ada beberapa entitas data yang perlu dilakukan pengisian oleh jasa dari header, entitas dokumen, pengangkut pemasangan, kemas, data transaksi atau data-data tarif ya, barangnya, dan yang terakhir itu pernyataan. Di sini juga di kolom pernyataan ini diisikan alasan pengajuan rekeningnya ini. Nah, ini sedikit tambahan. Jadi beberapa bulan ini ya, dari mulainya penerapan. Jadi ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama itu terkait penyampaian dokumen pelengkap pabeannya. Jadi seperti diamanatkan di PMK-nya. Jadi syarat minimal pengajuan rekening itu adalah dokumennya itu dokumen pelengkapnya adalah Inggris, BL atau WB. Jadi nanti secara sistem akan dilakukan validasi apakah atas pengajuan permohonan rekening ini sudah ada dokumen-dokumen pelengkap ini. Jika belum ada, nanti ketika akan dilakukan pengajuan akan di-reject oleh sistem. Jadi minimal 3 dokumen pelengkap ini harus ada. Dan selain ada dicantumkan di di pengajuan permohonan rekeningnya sendiri, pengguna jasa juga perlu melakukan upload dokumen atau penyerahan dokumennya kepada vendor atas ketiga dokumen pelengkap ini. Nah, selanjutnya ini yang mandatori, berikutnya ada lagi yang sifatnya opsional. Contohnya itu adalah SKA, SKB, SKMK. Jadi kalau misalnya pengguna jasa memiliki dokumen-dokumen ini, diharapkan di pengajuan RR-nya sudah dicantumkan. Artinya nanti ketika proses pengajuan PIB-nya tidak ada lagi pengisian atas dokumen-dokumen ini. Jadi sudah ada semuanya di pengajuan RH-nya. Nah, apalagi terutama yang SKMK ini, karena kaitannya dengan impor vaksin tadi,
SKMK ini jadi dasar kami menentukan apakah pengajuan permohonan RH ini mendapatkan fasilitas impor vaksin atau tidak. Karena nanti juga arahnya adalah menentukan apakah permohonan reseling ini dapat dilakukan jalur hijau atau jalur merah. Karena defaultnya jalur dari reseling adalah defaultnya merah, artinya nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Namun untuk beberapa kriteria tertentu, contohnya salah satunya adalah vaksin ini dapat diberikan jalur hijau. Nah, itu dia. Jadi pengenalnya adalah di data SKMK pembebasan vaksinnya. Nah, berikutnya sedikit menyampaikan terkait mekanisme pengecekan jaminan ya. Jadi di reseling ini dikenali dua macam jenis jaminan. Yang pertama yaitu jaminan terus-menerus, artinya jaminan ini cukup sekali menyampaikan jaminan dapat digunakan dalam beberapa proses pengajuan reseling. Nah, selain jaminan terus-menerus, ada juga maaf, ini di bawahnya saya salah nih. Ini bukan jaminan terus-menerus, tapi jaminan yang sifatnya sekali pakai. Jadi yang di atas jaminan terus-menerus, saya mungkin seperti itu juga. Oke. Nah, jadi yang satu jaminan terus-menerus, yang kedua jaminan sekali pakai. Nah, bagaimana pemanfaatannya atau cara menggunakannya? Yang pertama itu untuk jaminan terus-menerus wajib mencantumkan kode dokumen pelengkap 994 di dalam dokumen pengajuan reselingnya. Nah, nanti selain mencantumkan ini, nomor dan tanggal BPJ-nya juga diisikan ke dalam nomor dokumennya. Jadi di dokumen pelengkap 994. Di dokumen pelengkap 994 ini dicantumkan nomor dan tanggal BPJ-nya. Nah ini, jadi ketika pengguna jasa mengisikan data BPJ ini, jadi sistem akan melakukan pengecekan apakah atas jaminan terus-menerusnya masih mencukupi atau tidak saldonya. Nah, kalau kode dokumen pelengkap 994 ini tidak dicantumkan, otomatis sistem akan mengenali pengajuan permohonan reseling ini dengan menggunakan jaminan yang sifatnya sekali pakai. Nah, kalau jaminan sekali pakai ini tadi tidak perlu dicantumkan kode dokumen pelengkapnya, nanti yang perlu dilakukan adalah menyerahkan jaminan tersebut ke bagian pembendaharaan ya, nah, dengan mencantumkan nomor permohonan dari reselingnya. Jadi bedanya suaranya dari mana? Gedein kok masih berikutnya, nah mungkin yang relevan dengan kegiatan ini adalah terkait pengajuan RH vaksin ya. Jadi seperti yang saya telah sampaikan di depan, jadi untuk mengajukan permohonan reseling dalam RH vaksin ini perlu mencantumkan kode fasilitas 83, yaitu vaksin COVID-19. Nah, kode fasilitas 83 ini diisikan di dalam kolom 33 ya kalau di PB ya, dia disandingkan dengan data barangnya. Jadi barang mana yang menggunakan kode fasilitas 83 disandingkan gitu ya dengan fasilitasnya. Selain kode fasilitas 83-nya, perlu juga dilakukan pengisian kode dokumen pelengkap 911 atau surat keputusan. Nah, kode dokumen pelengkap 911 ini diisikan dengan data, nomor, dan tanggal SKMK pembebasan COVID-nya. Jadi perlu diperhatikan pengisiannya, nomor dan tanggal SKMK-nya harus sesuai ya, bagaimana yang diajukan di proses sebelumnya ya, pengajuan SKMK-nya. Nah itu, kalau tidak sesuai, jadi atas tadi fasilitas tadi yang jalur hijau tidak bisa diberikan oleh sistem. Itu terkait mekanisme penentuan apakah suatu pengajuan impor vaksin ini dapat diberikan jalur hijau atau tidak, dasarnya memang SKMK ini. Ya, mungkin demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait penggunaan sistem portal reseling dalam pengajuan permohonan reseling khususnya dalam rangka impor vaksin. Nah,
berikutnya kami kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Baik, terima kasih Mas Adrian. Pertanyaan di kolom komentar sudah banyak ya, ternyata ya. Gimana kalau kita lanjut ke sesi tanya jawab, Mas Adrian dan Mas Habib masih ya, dan mungkin nanti akan dijawab juga, dibantu menjawab oleh dari Bea Cukai Soekarno-Hatta sendiri yang sudah hadir. Baiklah, pertanyaan akan saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama, itu dari Reynardi Berlianto, yaitu tidak dilayani RAS handling selama 60 hari. Kalau sebabnya CISA error, bagaimana Bang Habib? Mungkin Bang Habib bisa jawab. Maaf, masih di mute. Ya, izin menjawab Mbak Dian. Siap. Untuk pertanyaan Pak Rinaldi, mungkin ini memang tidak diatur, belum diatur di PMK 74 tentang RH. Cuman memang banyak kejadian seperti ini karena memang mungkin karena gangguan sistem. Jika memang dan pada praktik selama ini memang karena errornya karena maksudnya tidak bisa menyampaikan PIP dan terlambat karena itu gangguan sistem. Selama ini ada yang mengajukan untuk dilakukan pembukaan blokir kepada Direktur Aplikasi, dan itu melalui KPU SUTA. Cuman memang itu perlu tentunya dari teman-teman Bea Cukai Soekarno-Hatta ketika mendapatkan hal seperti itu harus diteliti dengan baik apakah itu ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak terlambat, tapi karena gangguan sistem sehingga dia jadi terlambat. Mungkin dari sisi itunya, mungkin dan tadi jawaban saya adalah jawaban dari praktik yang selama ini ada, dan memang saya lihat juga ada dari Direktorat IKT sudah menyetujui beberapa case mengenai hal tersebut. Baik, Mas Habib, ini ada pertanyaan dari orang yang sama. Kalau C140 kan masih ada kekurangan nih, masih ada kendala. Apakah jika terjadi keterlambatan, apakah akan menjadi 2 sanksi, yaitu SPSA dan sanksi blokir? Telat membayar SPTNP, perusahaan diblokir dan ada sanksi 2% per bulan. Tapi jika sudah dibayar, apakah blokir otomatis terbuka, Mas? Ya, mungkin saya akan komentar terkait yang blokirnya dulu ya. Kalau blokirnya tadi kembali ke tadi karena kan sama kayak tadi ya. Saya kembalikan ke tadi, ketika itu bisa dibuktikan bahwa itu memang telatnya karena gangguan sistem, maka sanksi blokirnya bisa dianulir, dan itu lewat kantor Bea Cukai. Nanti kantor Bea Cukai setempat mengajukan ke Direktur Aplikasi. Dan ya, cuman untuk dalam hal untuk terkait dengan dendanya, mungkin dari teman-teman Bea Cukai Soekarno-Hatta sendiri, tapi sama ini bagaimana ya, apakah mau untuk menganulir hal tersebut atau tidak? Nah, ini mungkin memang tidak diatur, dan ini case yang bisa diputuskan oleh kantor Bea Cukai setempat. Baik, terima kasih Mas. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Widya yang mengurus RAS handling di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Baik, mungkin Pak Widya sedang tidak di tempat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Mas Habib ya. Yep. Selanjutnya nih ada pertanyaan
Mohon izin bertanya, untuk proses fast handling apakah memerlukan jaminan? Dan apakah untuk kargo yang dapat fasilitas BNPB, apakah masih harus ada jaminannya, Mas? Ya, tadi pertanyaan pertama, apakah RH harus ada jaminan? Ya, RH secara umum RH itu adalah pengeluaran barang impor terkait dengan jaminan dan dokumen pelengkap pabean. Hal ini diatur dalam undang-undang. Hanya saja memang pengaturan lebih rinci di PM4 ada pengecualian terhadap kondisi-kondisi di mana tidak perlu menyerahkan jaminan. Di antaranya memiliki fasilitas fiskal yaitu pembebasan bea masuk dan pajaknya, atau tergantung dari jenis barangnya, misalnya jenis barangnya adalah jenazah atau organ, itu bisa tidak menyampaikan jaminan. Jadi dari dua hal itu kondisinya, tidak dengan jaminan. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, tentu tetap harus menyerahkan jaminan. Kemudian yang terkait BNPB. Yang terkait BNPB untuk kargo yang dapat fasilitas BNPB, apakah harus ajukan jaminan juga, Mas Habib? Ya. Tahu kami BNPB itu mengeluarkan fasilitas mengenai fiskal. Dengan kondisi tadi kewajiban jaminan dikecualikan dari dua kondisi tadi, artinya BNPB tidak mengeluarkan fasilitas fiskal dan BNPB hanya mengeluarkan rekomendasi untuk pengecualian lartas. Jadi itu untuk izin impornya. Sehingga ketika mendapatkan rekomendasi BNPB untuk pengecualian lartas tersebut, itu tetap tidak menghilangkan kewajiban dari jaminan. Lain cerita apabila setelah mendapatkan rekomendasi dari BNPB tersebut mengajukan fasilitas pembebasan kepada Bea Cukai dan mendapatkan fasilitas pembebasan itu. Jadi jika memang punya fasilitas, punya rekomendasi dari BNPB, tapi tetap tidak ingin menyampaikan, tidak ingin mendapatkan kewajiban menyerahkan jaminan, masih ada proses yang harus dilakukan lagi, yaitu proses untuk pengurusan fasilitas pembebasannya kepada Bea Cukai. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Habib. Mungkin ini kita lanjut dulu, yaitu buat teman-teman atau Sobat Lepas Landas semuanya masih ada pertanyaan, bisa raise hand langsung. Ini Mas, ada yang raise hand, ada Mas Anwar. Pada Mas Anwar, saya persilakan. Selamat pagi, Mbak Dian. Terima kasih waktunya. Pagi, Pak. Ingin bertanya sama Pak Habib. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, untuk status penyelesaian PIB setelah RH, ini kan kalau di sebelumnya menggunakan modul EDI kan statusnya P4 ya Pak. Muncul detail selesainya itu setelah kita mengirimkan PIB-nya statusnya P4. Nah, di kami itu ada respon penyelesaian RH PIB di status RH dan di status PIB-nya yang di kolom di kolom RH-nya itu ada pemeriksaan dokumen. Apakah proses RH kami itu sudah selesai secara dokumentasi atau harus ada yang diproses lebih lanjut, Pak Habib? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, mungkin karena ini mengingat terkait sistem, P4 bahasa sistem mungkin bisa dibantu menjawab Mas Adrian dari IKC. Ya, izin Pak Anwar. Jadi memang kalau di aplikasi lama itu muncul itu ya Pak, di pengajuan PIB-nya nanti dapat respon P4 gitu ya. Nah, sebetulnya di yang di sekarang, yang di jasa 405 juga sama Pak, nanti muncul P4. Cuman tadi yang dipertanyakan adalah ada muncul status pemeriksaan dokumen gitu Pak ya. Nah, sebetulnya ya, betul, Pak. Sama Pak, jadi tidak berbeda dengan yang lama ya, di jasa yang lama. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan nopen di PIB-nya akan muncul respon yang namanya P4. Nah, selain muncul respon P4 itu juga nanti akan dilakukan penelitian oleh PDTA Pak, PPD. Nah, makanya tadi muncul statusnya pemeriksaan dokumen itu Pak. Jadi sebelum pemeriksaan dokumen itu artinya di atas PIB X hash handlingnya sedang dilakukan penelitian oleh PDTA Pak.
Mungkin itu Pak Anwar. Oh, baik Pak, jadi tidak ada lagi dokumen yang harus kami submit ya Pak, terkait ada respon statusnya pemeriksaan dokumen tersebut karena sudah berstatus P4 Pak. Kalau terkait dokumen itu nanti bergantung dari keputusan PDTA-nya Pak. Apakah perlu PDTA akan menerbitkan NPD atas penelitian dilakukan atau tidak gitu. Kalau diterbitkan NPD nanti dari pengguna jasa perlu menyerahkan dokumen apa yang dimintakan oleh PDTA-nya. Oke. Respon NPD-nya itu keluar lagi Pak di CESA ini. Mohon maaf Pak. Keluarnya di menunya PIB-nya Pak ya, bukan di menu errors handling-nya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke PIB ya nanti atas respon-responnya munculnya di bagian menu PIB-nya, bukan di errors handling. Oke, di bagian dokumentasi itu ya Pak ya? Dokumen Ya, Pabian ya. Maksudnya? Iya, ya, yang di dokumen Pabian. Oke, baik. Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak Habib dan Pak Adrian. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Adrian. Untuk Sobat Lepas Landas yang lainnya, apa ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari Pak Adrian ada tambahan yang perihal tadi soal C140 kan masih ada banyak kekurangan nih Pak. Masih ada kendala. Apakah untuk sanksi dendanya itu dan sanksi blokirnya telat membayar SPTNP, perusahaan diblokir, dan sanksi untuk 2% per bulannya itu bagaimana Pak? Tapi jika sudah dibayarkan, blokir otomatis terbuka. Seperti itu Pak. Ya, izin Mbak Dian. Jadi sebetulnya ini juga kami sudah beberapa kali dapat kiriman surat ya dari BC Suta untuk melakukan pembukaan atas blokir pengajuan rush handling yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ternyata setelah dilakukan penelitian oleh BC Suta atas pemblokiran permohonan rush handling ini terjadi karena ada kendala sistem. Nah ini hal-hal seperti ini yang jadi dasar kami untuk melakukan pembukaan atas blokirnya, Mbak. Jadi nanti model seperti itu, kami mendapatkan pemberitahuan atau surat gitu ya dari KPU Suta untuk melakukan pembukaan atas blokir importir A. Nah itu nanti atas surat itu kami lakukan pembukaan. Jadi memang secara sistem untuk pemblokiran itu dilakukan secara otomatis. Artinya nanti ketika 7 hari dari SPPB belum ada penyelesaian PIB-nya, artinya atas PIB-nya belum ada mendapatkan OPN, untuk pemblokirannya tetap dilakukan secara otomatis oleh sistem. Namun untuk penerbitan SPSA-nya itu masih dilakukan di luar sistem. Artinya nanti sepenuhnya ada di kewenangan BC Suta, apakah akan diterbitkan atas SPSA-nya atau tidak. Karena secara sistem memang belum diterbitkan secara otomatis SPSA-nya. Mungkin itu Mbak Dian. Jadi kita mungkin harus ada jawaban juga ya dari rekan-rekan Bea Cukai Soekarno-Hatta ya Bapak ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Pada C140 masih perlu mengajukan dokap ke siap terbang atau tidak? Mungkin Dirga yang sudah join atau Pak Widya yang sudah join bisa disampaikan. Mohon maaf, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Untuk pertanyaannya itu yang tadi perihal SPSA, Pak. Jadi untuk sanksi blokir, jika telah membayar SPTNP, perusahaan diblokir dan ada sanksi 2% per bulan. Tapi jika sudah dibayar, apakah blokir otomatis terbuka? Dan jawaban dari Pak Adrian tadi itu tergantung dari Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam penerbitan SPSA-nya, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya suaranya di sini, mungkin karena ruangannya jadi satu mungkin jadi banyak suara. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib dari Direktorat Teknis. Jadi kalau ada kendala ya
sebisa mungkin ya untuk menghindari kendala itu, jadi setelah selesai SPPB itu harus sudah disiapkan untuk pengajuan PIB-nya, jangan mepet-mepet. Nanti udah hari ke-6, hari ke-7 baru disampaikan ada kendala, lapor. Ini kendala teknis, kita jadi terblokir. Jadi ini udah dari jauh-jauh hari kita ingatkan ya, jadi supaya untuk kemudahan kita bersama supaya tidak ada permasalahan. Mohon tadi diperhatikan anjuran dari teknis dari kantor pusat agar sesegera mungkin PIB itu disampaikan setelah SPPB. Jadi kalau ada kendala teknis bisa langsung mengajukan tiket ke BC Suta, ke dukungan teknis untuk berkonsultasi mengenai permasalahannya, kira-kira masalahnya apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keterlambatan SPSA itu kan karena keterlambatan pembayarannya. Nanti kita lihat dulu apakah Bapak Ibu memang sudah sempat melakukan pembayarannya, apakah pembayarannya tidak lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kalau kemudian terjadi pemblokiran, Bapak Ibu mengajukan permohonan, jadi sebetulnya ini permohonan tidak ada di aturannya ya Pak Habib ya. Jadi ini kita lihat dulu masalahnya apakah memang betul-betul pada saat terjadi kendala apa yang dilaporkan oleh importir itu, apakah memang pada hari itu terjadi kendala. Kita harus melakukan penelitian dulu, jadi nggak bisa langsung mengajukan permohonan langsung kita buka. Yang buka juga dari Direktorat Teknis, tadi Pak Adrian sudah menyampaikan, itu pun setelah melalui penelitian dari Suta, tidak bisa serta-merta langsung kita teruskan ke IKC, mohon buka akhirnya tidak itu, karena tidak itu, kita hanya melihat kalau memang itu terjadi kendala sistem, kita harus teliti betul apakah pada hari itu terjadi kendala. Kemudian kenapa? Karena kadang-kadang terkendala karena ada kesalahan isian dari importir juga. Ya, ada beberapa yang sudah kami sampaikan ke IKC, masalahnya begini loh, ada kesalahan dan sebagainya. Tapi kalau memang itu terkendala teknis, pasti kita teruskan ke IKC untuk bisa dipertimbangkan. Mungkin itu Mbak Dian, makasih. Baik, terima kasih Pak Widya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kimia Farma. Apakah wajib menggunakan kode 911? Untuk IKC, mungkin Pak Adrian bisa dijawab. Tergantung kebutuhan sebetulnya Mbak. Jadi kalau arahnya dalam rangka penggunaan SKMK vaksin, nah itu wajib menggunakan 911 bukan dokumen yang lain. Tapi kalau tidak tujuannya bukan untuk memanfaatkan skema pembebasan vaksin, ya tidak perlu seperti ya menggunakan 911 gitu. Ini tergantung kebutuhan yang dari masing-masing pengguna jasa. Baik, berarti untuk kode 911 tergantung dari kebutuhannya dari importirnya ya Pak ya? Iya, betul. Siap. Pak Widya, ini ada pertanyaan, apakah CISA 40 masih perlu mengajukan dokap ke siap terbang Pak? Apa sudah cukup di CISA 40 saja? Kalau dokap harusnya sudah semuanya lewat ini ya, lewat CISA 40. RH, tapi kalau nanti ada NPD dari PDTA mungkin masih lewat siap terbang. Baik, berarti untuk dokumen jika tidak ada NPD berarti itu sudah semua via CISA 40 ya Pak ya, kecuali memang ada NPD akan diajukan dari siap terbang seperti itu. Iya, mungkin kalau ada PDTA mungkin bisa menambahkan. Ada yang hadir PDTA? PDTA mungkin ada yang hadir? Baik, mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan lagi, mungkin nanti untuk PDTA kita minta untuk join dulu ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Vanji, izin bertanya, kode berapa yang harus disubmit pada kolom 19 dan lampiran PIB untuk vaksin dan untuk barang-barang yang termasuk PMK 92,
pada kolom 19 menggunakan kode apa? Silakan mungkin Pak Adrian bisa menjawab. Ya, sebetulnya secara sistem prinsipnya untuk dokumenter kode-kode fasilitas ini yang wajib dicantumkan itu di kolom 33 ya, yang di bagian barangnya. Nah, untuk kolom 19 ini sebetulnya tergantung. Kalau atas pengajuan hanya menggunakan satu kode SCAP, ya silakan gunakan kode SCAP tersebut, kode fasilitas tersebut. Misalnya tadi ya 83 hanya ada kode fasilitas vaksinnya, berarti ya di 19 pakai 83. Namun nanti ini sebetulnya berkaitan juga sebetulnya diatur secara lebih lanjut atau tidak oleh peraturan yang terkait gitu ya. Kan biasanya ada peraturan yang men-state kode 19 harus diisikan sekian gitu. Nah, kalau tidak diatur ketika terdapat dua atau lebih kode fasilitas atas PIB-nya, silakan gunakan kode dokumen 99 ya, yang lebih dari satu fasilitas gitu. Nah, itu. Namun intinya yang perlu diperhatikan dari pengguna jasa adalah di kolom 33-nya, di bagian kode fasilitas di detail barangnya, itu yang perlu wajib diisi. Baik, berarti yang harus diperhatikan itu adalah diperhatikan di kolom 33 ya Pak ya, kodenya harus diisi ya Pak. Ya, untuk 19 bisa mengikuti, menyesuaikan ya. Kalau memang hanya satu kode fasilitas, ya silakan isi kode fasilitas yang sama. Namun kalau ada dua atau lebih fasilitas, ya bisa menggunakan kode 99 atau menggunakan kode yang secara ketentuan atau peraturan itu diatur untuk digunakan di kode 19. Siap. Terima kasih Pak Adrian. Untuk Pak Anwar mau bertanya lagi ya? Masih ada resen-nya kepada Mas Anwar? Oh, tidak Bu. Oh siap. Nanti saya ini. Siap. Baik, untuk Sobat Lepas Landas yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Wah, ini ada pertanyaan lagi dari Rinaldi. Kenapa respon dari PFPD untuk PDTA itu, NPD atau SPTNP atau dan lain-lain tidak muncul di menu notifikasi C-40? Padahal ada kolom notifikasi user pada C-40. Mungkin Pak Adrian bisa jawab? Ya, kalau untuk menu itu memang masih dalam proses pengembangan, jadi belum bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat ini. Jadi memang nanti arahnya ke depannya bisa dimonitor melalui menu itu. Baik, berarti untuk notifikasi untuk NPD, SPTNP, dan lain-lainnya itu masih dalam proses dari C-40-nya ya Pak ya, dalam masih proses penyempurnaan ya Pak? Ya betul Mbak, jadi untuk saat ini pengguna jasa masih perlu melakukan pengecekan ya, monitor ya atas pengajuannya mendapatkan respon apa gitu. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya ada izin bertanya di kolom chat dari Bapak Sem, PT Kombipar. Kepada Bapak Sem mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Sem. Wah, sepertinya Pak Semnya lagi mengumpulkan pertanyaan ya. Baik, untuk Sobat Lepas Landas semuanya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sesi tanya jawab akan saya hentikan terlebih dahulu. Untuk Sobat Lepas Landas yang lainnya yang masih memiliki pertanyaan, di sini masih ada Mas Habib, masih ada Mas An, masih ada Pak Widya, masih ada Pak Adrian. Ya, halo. Oke, Mas Sem dari PT Kombipar, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Mas. Aku nggak bisa unmute suaranya ya. Suaraku kedengaran nggak, Be? Sudah kedengaran, Pak. Bisa dilanjutkan? Halo, ya. Izin bertanya, Mbak. Apakah status jalur hijau
status jalur hijau untuk pengajuan RH ini hanya berlaku untuk vaksin kategori vaksin saja atau bisa diberikan untuk obat golongan IVIG dalam ini maksudnya golongan penguat imun begitu, Pak? Mungkin dari teknis atau Pak Widya bisa menjawab. Yang jalur hijau ya. Halo? Pak Sam? Pak Sam? Ya. Via jalur hijau ya Pak ya, lewat RH ya Pak ya? Benar, benar. Ya, untuk CESA 40 RH ini sudah mengikuti sistem manajemen risiko di PIB, Pak. Jadi kalau Bapak di PIB biasa jalurnya hijau akan dapat jalur hijau juga di RH, Pak. Jadi kita sudah menggunakan manajemen risiko yang di PIB. Oh begitu, baik, baik, siap. Baik. Baik Pak Sam, sama-sama. Untuk Sobat Pas Landas yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Pertanyaannya pasti 11-12 sama lah ya Pak, semuanya ya. Baiklah, acara akan kami lanjutkan, yaitu setelah tanya jawab adalah pengisian kuesioner. Kepada rekan panitia, dimohon untuk share untuk kuesioner. Baik, akan kami beri waktu 3 menit untuk pengisian kuesioner. Sembari kita menunggu juga untuk pengumuman pemenang dari kegiatan pagi tadi, yaitu tebak gambar, dan akan ada tambahan 3 pemenang lagi dari penanya yang sangat interaktif seperti itu. Jadi nanti saya akan mengumumkan 5 pemenang yang akan mendapatkan souvenir dari kami, Bea Cukai Soekarno-Hatta. Yang pertama itu adalah pengumuman pemenang kuesioner, pengisi kuesioner tercepat. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah pengumuman pemenang yang akan kami informasikan di akhir sosialisasi. Dan yang tidak lupa lagi kami sampaikan, untuk sosialisasi ini masih akan terus berlanjut dan nanti saya akan umumkan sosialisasi selanjutnya. Baik, untuk kuesioner kepada Sobat Lepas Landas kami persilahkan untuk mengisi kuesioner pada link yang sudah dicantumkan di kolom chat. Baik Mbak Dina, sebentar kami share lagi ya Mbak Dina ya, kepada rekan panitia bisa untuk di-share lagi untuk link kuesionernya. Mohon untuk berhati-hati pada pertanyaan keempat pada kuesioner yang akan kami berikan. Nomor 4, 8, dan 12. Baik, pengisian kuesioner akan diisi pada Hailing Bermi Pintar BCSH. Selanjutnya, rekan-rekan Sobat Lepas Landas bisa langsung klik link yang sudah di-share di kolom chat.
Masih ada waktu 2 menit lagi untuk mengisi kuesioner sebelum kita melanjutkan ke pengumuman pemenang dari ice breaking dan pertanyaan menarik. Baik, untuk kuesioner sampai saat ini baru mengisi 18 orang. Masih kita tunggu untuk pengisian kuesionernya sebelum kita lanjut ke pengumuman pemenang. Akan ada 5 hadiah dari kami, Bea Cukai Soekarno-Hatta, dalam sosialisasi pada pagi hari ini. Baiklah, pengumumannya adalah yang pertama Ahmad Hussein dari PT Vido Falcon Logistik. Yang kedua adalah Martin Gufron dari PT Bio Farma. Yang ketiga ada Rinaldi Berlianto. Yang keempat adalah Dila dari PT Cita Mormar Utama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dari Fitri Vidyanti, CLI. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Hadiah dari Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kami ingatkan kembali untuk tetap mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan, kuesioner yang sudah kami share di kolom chat. Untuk informasi pengambilan hadiah dari pemenang yang akan diberikan kepada pemenang bisa diambil di seksi layanan informasi di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Sekali lagi kami informasikan untuk hadiah dapat diambil di seksi layanan informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepada 5 pemenang untuk dapat menghubungi kami langsung, datang langsung ke kantor kami di seksi layanan informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta. Setelah pengisian kuesioner, baru akan dikirimkan materi yang sudah disampaikan tadi dari Mas Habib dan Mas Adrian. Jadi kepada Sobat Lepas Landas semuanya dimohon untuk mengisi kuesioner agar kami bisa mengirimkan materinya pada email yang ditulis pada kuesioner. Mungkin akan kami tambahkan waktu 2 menit lagi sebelum melanjutkan ke acara yang selanjutnya. Kepada rekan panitia, apakah bisa share link presentasi pada hari ini pada kolom chat? Nah, untuk mengingatkan kembali nih buat Sobat Lepas Landas yang sudah hadir pada pagi hari ini di sosialisasi importasi vaksin pagi ini, untuk selanjutnya adalah akan dilakukan sosialisasi kembali perihal ketentuan impor dan ekspor untuk barang penumpang. Jadi untuk barang penumpang, sosialisasinya akan disampaikan pada tanggal 9 November 2021, itu
perihal importasi dan ekspor barang penumpang. Pada tanggal 11 November akan disampaikan sosialisasi perihal alur PIB pada CEISA. Pada tanggal 6 November 2021 akan disampaikan sosialisasi perihal impor sementara. Selanjutnya akan dilanjutkan itu tanggal 18 November, yaitu ketentuan ekspor sementara dan reimpor. Dan tanggal 22 bulan 11 atau bulan November ada dengan sosialisasi yang bertemakan alur dan ketentuan impor dengan ras handling. Pada tanggal 23 bulan November akan dilaksanakan sosialisasi perihal ekspor UMKM via PJT, yaitu FedEx. Selanjutnya adalah tanggal 25 bulan November dengan sosialisasi yang bertemakan fasilitas pembebasan barang impor non-COVID. Dan yang terakhir adalah 30 November, yaitu penetapan BTD, BDN, dan barang milik negara. Mungkin untuk sobat-sobat lepas landas yang lainnya, bisa mengikuti sosialisasi selanjutnya, baik itu tentang impor, ekspor, dan bahkan tentang ekspor UMKM via PJT nantinya. Untuk tanggalnya nanti akan di-share kembali, dan untuk registrasi akan kami informasikan kembali. Sampai saat ini pengisian kuesioner baru 30 orang. Dimohon untuk mengisi kuesioner kepada seluruh Sobat Lepas Landas semuanya yang sudah mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Ini nggak banyak. Baiklah, untuk Sobat Lepas Landas semuanya yang mungkin masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa ditanyakan langsung ke media sosial Bea Cukai Soekarno-Hatta, baik itu Facebook, Instagram, live chat, dan email, akan dijawab oleh rekan-rekan kami pada bidang layanan informasi. Informasikan kembali kepada teman-teman atau sobat lepas landas sekalian yang belum mengisi kuesioner. Kami persilakan untuk mengisi kuesioner. Setelah pengisian kuesioner, baru akan kami share untuk materi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Adrian dan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Habib. Jadi nggak ada itunya. Baiklah, untuk kuesioner akan tetap kami tunggu. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Adrian, dan dari Mas Habib, dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, telah memberikan materi yang sangat padat pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini kepada seluruh sobat lepas landas tentunya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Widya. Sebelum kami akhiri,
Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Ketentuan impor dan ekspor untuk barang penumpang, acara akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin live. Mohon izin live. Sosialisasi. CK kosong. Tadi. Terima kasih Julian dan BC yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Izin keluar, Bu. Terima kasih.